Kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Catatan saya kali ini adalah berjudul Pengkhianatan Parlemen dalam Memerangi Korupsi. Begini, sahabat, anti korupsi selalu menjadi jargon kampanye sekaligus janji politik yang seksi sepanjang masa kampanye. Tapi apakah partai politik yang berselancar di atas jargon itu setelah duduk di parlemen masih setia pada janji politiknya? Itu pertanyaannya. Nah, sahabat, adalah Bambang Wuryanto, Ketua Komisi 3 DPR RI, yang akhirnya mengakui sendiri. Katanya begini, fakta lapangan hari ini yang namanya kompetisi cari suara pakai ini, uang, semuanya. Gue terang-terangan ini di lapangan, begitu, seperti dimuat beberapa media massa baru-baru ini. Nah, sahabat, pernyataan Bambang Wuryanto atau yang biasa dipanggil Bambang Pacul itu terkait terjegalnya upaya pemerintah atau eksekutif menggolkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Nah, kedua rancangan undang-undang itu menurut PPATK dan KPK sangatlah krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, sahabat, kalau kedua RUU itu krusial demi pemberantasan korupsi di negeri ini, pertanyaannya jadi, mengapa malah DPR RI yang menjegal untuk disahkannya kedua RUU itu? Bukankah dulu semasa kampanye para kader parpol itu mengusung tema anti korupsi dengan gegap gempita? Bambang Pacul yang juga politisi senior PDIP itu pun meneruskan pengakuan dosanya. Begini katanya, ini kenapa macet di sini? DPR keberatan hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Kami ngomong jujur, Pak. Money politik pakai rekening, buka rekening, kita kirim. Nah, kalau begini pakai rekening ini mampus ini. Makanya jangan lihat dari sisimu, tok, katanya. Jangan tergesa-gesa, kata Bambang Pacul. Yang paling penting itu kalau kita punya money, duit, ini transaksi akan bisa dilaksanakan dan sekarang Anda minta dibatasi transaksi angkanya. Fakta lapangan hari ini yang namanya kompetisi cari suara pakai ini. Begitulah, tanpa rasa malu lagi, Bambang Pacul mengakuinya. Tentu iya, Bambang Pacul ini juga mewakili semua fraksi di DPR RI yang ikut menolak disahkannya kedua rancangan undang-undang itu. Saat ini, di periode 2019 sampai 2024 nanti, ada 9 partai politik yang duduk di parlemen. PDIP punya 128 kursi, Golkar 85, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, Demokrat 54, PKS 50, PAN 44, dan P3 19. Nah, sahabat, herannya semua suara parpol itu laksana bina vokalia senada menolak kedua RUU anti korupsi itu. Integritas politik artinya secara konsisten memakai kekuasaan politik demi kepentingan masyarakat luas, bebas dari kepentingan pribadi, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan semata-mata demi mempertahankan kekayaan dan posisinya. Sayangnya, semua itu jelas-jelas telah dikhianati oleh mereka. Nah, sahabat, apa yang terjadi di parlemen itu adalah sebentuk korupsi politik atau political corruption, manipulasi kebijakan, manipulasi kelembagaan, serta segala hukumnya. Para penentu kebijakan atau legislator itu telah melakukan pelecehan fungsi legislatifnya, tega mengorbankan kepentingan yang lebih luas sekedar membela kepentingan egoistik pribadi atau partainya. Pengakuan yang tanpa rasa malu itu telah membongkar azabnya sendiri dengan telanjang. Azab tentang betapa bobroknya praktek politik mereka selama ini. Maka tidak heran kalau ada sinyalemen dari Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, beliau Ketua DPD RI, yang bilang bahwa uang skandal mafia minyak goreng kemarin itu kabarnya mengalir juga ke partai-partai politik di parlemen. Maka, sahabat, bisa dipahami kalau tingkat kepercayaan publik terhadap institusi partai politik berada pada urutan buntut, seperti dirilis oleh Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator dari hasil surveinya awal Maret 2022 yang baru lalu. Kata beliau begini, institusi demokrasi yang paling krusial seperti partai politik, DPR, DPD, MPR, itu tingkat trust-nya relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi yang lain. Jadi, partai politik itu yang trust-nya hanya kurang lebih sekitar 54%, rendah.
Dari 12 institusi yang disurvei oleh indikator, partai politik dan lembaga parlemen ada di posisi terbawah. Sementara lembaga TNI tingkat kepercayaannya yang tertinggi, 93%. Disusul lembaga presiden, 85%. Lalu Mahkamah Agung, 79%. Mahkamah Konstitusi, 78%. Polri, 76%. Pengadilan, 74%. KPK, 74%. Kejaksaan 74%. Nah, kemudian di papan bawah adalah MPR dengan 67%, DPD 65%, DPR 61%, dan akhirnya paling buntut adalah partai politik yang cuma 54% itu. Bagaimana ini? Padahal partai politik seyogianya menjadi salah satu modalitas atau semacam sarana formal yang memungkinkan pencapaian tujuan negara, yaitu kesejahteraan publik atau bonum commune. Maka sahabat, belajar dari pengalaman pahit seperti ini, akhirnya toh kita mesti kembali kepada mereka, yaitu rakyat pemilih yang telah memberikan mandat. Artinya, kita semua ternyata tidak bisa pasrah bongkoan kepada para wakil rakyat yang kita pilih manakala mereka telah duduk di parlemen. Daya kritis masyarakat mesti tetap menyala, sambil terus merawat memori publik. Pertanyaannya, kenapa memori publik tentang pengalaman pahit seperti ini mesti dirawat? Supaya di tahun 2024 sebentar lagi itu, saat pemilu nanti, di bilik suara kita tidak lagi memberi mandat kepada parpol atau kadernya yang telah mengkhianati janji politik mereka sendiri. Terbukti mereka telah menjegal disahkannya kedua RUU anti korupsi itu. Tambah pula pengakuannya yang tanpa rasa malu bahwa mereka selama ini telah melakukan politik uang atau money politics. Janganlah sahabat sampai ada gium terkenal dalam politik yang bilang, "Dumb politicians are not the problem. The problem is the dumb people that keep voting for them." Itu terulang lagi dan lagi-lagi terulang. Begitu. Demikian sahabat, perspektif pengkhianatan parlemen dalam memerangi korupsi. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.